Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview suatu film. Untuk menit-menit pertama ini silakan para penonton untuk menikmati openingnya terlebih dahulu. Di sini saya sediakan poster-poster yang mewakili dari film. Nah, ini filmnya merupakan sebuah film adaptasi dari anime dengan judul yang sama. Nah, ini posternya, yang sebelah kanan itu versi animasinya atau manganya, yang sebelah kiri aslinya, dengan judul Your Lie in April, atau dalam bahasa Indonesianya Kebohonganmu di Bulan April. Film ini rilis di tahun 2016, yang mana diperankan oleh beberapa aktor dan aktris ternama. Yang pertama ada Kento Yamazaki sebagai Arima Kousei. Yang kedua ada Suzu Hirose sebagai Miyazono Kaori. Terus yang ketiga ada Anna Ishii sebagai Sawabe Tsubaki. Yang keempat ada Taishi Nakagawa sebagai Watari Ryuta, dan beberapa aktor dan aktris lainnya yang mendukung jalannya film ini. Nah, film ini sendiri diawali dengan suatu musim. Kalau di Jepang bulan April itu lagi musim semi ya kawan-kawan. Bunga sakura bermekaran. Nah, di sini bisa dilihat menceritakan seorang Arima Kousei yang mana dia ini merupakan pianis jenius ya, memiliki sahabat perempuan dan laki-laki. Tapi sahabat perempuan dan laki-lakinya ini menyukai olahraga atau memiliki bakat di bidang olahraga, berbeda dengannya yang merupakan ahli di bidang musik. Sudah berteman dari SD. Nah, dalam cerita ini juga menceritakan pertemuan antara Arima Kousei dengan sang lawan main. Nah, Miyazono Kaori ini dia itu seorang pemain biola yang berbeda dengan Kousei yang merupakan dia sudah dari kecil dikenal sebagai pianis jenius. Sering mengikuti lomba-lomba mancanegara ya. Di sini juga diceritakan kalau ibu dari Arima Kousei itu sudah meninggal. Jadi dia tinggal sendirian, kadang-kadang dikunjungi oleh bibinya. Hidup Arima Kousei ini berubah ketika dia bertemu dengan Miyazono Kaori ini. Jadi dulunya dia sebenarnya dia sempat benci sama musik. Jadi semenjak ibunya meninggal, karena dia punya trauma terhadap ibunya, jadi dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pianis, hingga akhirnya bertemu dengan Miyazono Kaori. Miyazono Kaori ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Arima Kousei. Sering melakukan hal-hal ekstrim. Sering mengajak bermain Arima Kousei dengan tujuan supaya dia bisa melepaskan masa lalunya dan bisa menghidupkan kembali jiwa bermusiknya dengan berbagai macam cara. Asal mulanya Arima Kousei ini punya trauma karena dulu ibunya itu menjadikan ia sebagai budak dari piano. Jadi dia ingin anaknya itu kalau main piano itu sempurna tanpa ada kesalahan. Hidupnya yang biasa-biasa aja jadi berubah karena kehadiran dari Miyazono Kaori. Di
Di sini juga terdapat adegan yang menjelaskan kalau sahabatnya dari Arima Kose ini yaitu Tsubaki, dia memiliki perasaan terhadap Kose ya. Tapi Kose sendiri memiliki perasaan terhadap Miyazono, sedangkan sahabatnya yang laki-laki justru menyukai dari Miyazono juga. Jadi ini semacam cinta segitiga atau cinta segi empat ya. Jadi awalnya itu mereka bertemu untuk berkenalan sebagai menambah teman gitu. Soalnya kan di Jepang ada budaya dimana mereka nggak saling kenal satu sama lain, jarang sekali. Kalau mau lihat fakta-faktanya bisa cek di channel-channel YouTube, banyak kok. Nah, ternyata Miyazono Kaori ini punya penyakit gitu. Cuma teman-temannya tuh nggak ada yang tahu. Dia berusaha nyembunyiin dibalik sifat ceria sama sifatnya dia yang berani melakukan hal-hal ekstrim. Karena sadar dia nggak punya banyak waktu ya guys. Karena penyakitnya ini sebenarnya juga nggak disebutin juga dalam filmnya, yang jelas sakitnya sakit parah gitu. Teman-temannya juga sering ngunjungin Miyazono Kaori di rumah sakit. Karena sadar dirinya itu udah nggak punya banyak waktu. Tadinya dia ada jalan untuk melakukan operasi tapi menolak. Arima Kose yang lambat laun kenal dengan Miyazono Kaori akhirnya memutuskan untuk terjun ke musik kembali, menjadi pianis kembali. Tepat ketika dia melakukan suatu ajang kompetisi yang begitu penting, saat itu pula Miyazono Kaori memutuskan keputusan yang besar di hidupnya, yaitu melakukan jalannya operasi. Pada saat perlombaan yang dilakukan oleh Kosei, dia melihat bayang-bayang Miyazono Kaori juga ikut bermain bersamanya. Jadi kayak keingetan masa lalu gitu. Ternyata operasi yang dijalani sama Miyazono Kaori ini nggak berjalan dengan lancar. Kenangan-kenangan yang dilewatin sama Arima Kose dia tulis dalam surat. Dia bilang kalau sebenarnya apa yang aku lakukan itu cumalah kebohongan. Loh, bohongnya dari segi mana? Dulu sebenarnya dia itu udah jadi penggemarnya Arima Kose, udah lama guys. Jadi udah dari kecil dia lihat penampilan Arima Kose. Terus nggak disangka-sangka ternyata satu sekolahan, cuma mereka nggak saling kenal. Akhirnya dia merubah penampilannya, terus pakai alibi pengen kenalan sama Watari, sama temannya Kose yang laki-laki itu. Sebenarnya tujuannya cuma bisa biar deket sama Kose. Menyembunyikan segala sesuatunya dalam dibalik senyumnya, dibalik keceriaannya. Dia menceritakan semuanya di surat yang dia tinggalkan ketika dia kalau dalam cerita ini sih bisa dibilang dia udah nggak selamat ya guys. Jadi udah nggak ada gitu. Cuma ditampilin kenangan-kenangan yang disisain Miyazono Kaori ini dalam suratnya. Kalau masalah merasa kehilangan jelas ya, Arima Kose sendiri juga akhirnya mulai ngakuin kalau ternyata dia itu suka sama Miyazono. Tadinya kan kayak malu-malu kucing dan dia ngerasa kalau aku suka sama Miyazono terus sama aja aku nyakitin
sahabatku sendiri gitu. Kehidupan tetap berlanjut selepas dari sepeninggalnya Miyazuna Kaori ya. Di sini banyak banget adegan yang bisa dibilang menguras air mata. Kalaupun penonton itu emang sukanya sama film-film yang romantis ya, yang mellow kayak gini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa ngasih referensi buat teman-teman yang bentar lagi kan mau liburan, jadi bingung mau nonton film apa ya yang ibarat kata asik buat tonton selama liburan. Cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton.